Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing untuk tanggal 12 Agustus 2021 di hari Kamis. Oke, sebelumnya saya dan tim mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah gitu ya. Kita doakan semoga kedepannya baik itu urusan duniawi ataupun urusan surgawi kita semua diberikan kelancaran. Amin. Ya, oke. Tanggal 11 libur bergeser ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi hari Selasa kita trading di bursa, hari Rabunya tidak. Nah, special morning briefing kali ini saya juga akan mengupdate kondisi terkini terkait emiten yang lagi booming banget, yaitu Bukalapak, yang hari ini kayaknya tutup lapak jadinya. Bahkan closingnya itu overnya tebel banget. Nah, jadi skenario apa sih yang mungkin akan dilakukan oleh bandara? Nanti akan saya bahas. Ya, jadi pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke. Nah, lalu seperti biasa saya akan share kita punya trading done yang di hari ini. Jadi for information, hari ini cukup banyak emiten yang kita transaksikan walau marketnya nggak jelas. Jadi saya ngomongin jeleknya dulu. Kita ada satu cut loss yaitu PNBS. Ya, itu cut loss lumayan juga. Ya, sekitar 7%-an, ya 5-7% lah, range kurang lebih segitu. Ya, itu kita punya cut loss. Yang pertama, ya, cuma satu sih hari ini gitu ya, di tanggal 10 ini, di hari Selasa cuma satu. Lalu yang kedua, kita ada trailing stop cut profit di Breeze. Ya, kita kena batas cut profit di Breeze 2400, dimana cut profit ini dari rekom awal kita masih profit 5-8%. Kayak gitu. Lalu untuk profitnya pertama ada BEX. Jadi BEX itu saya sudah share kemarin. Ya, kemarin sempat breakout tapi gagal gitu ya. Lalu dia coba breakout lagi hari ini. Posisinya memang belum hit, tapi di grup itu saya sudah instruksikan untuk cicil jual. Jadi memang targetnya itu ke 120 124. Which is saya bisa bilang 80-90% besok sentuh gitu. Jadi BEX kita catat sebagai profit trade dan hari ini. Ya. For information, BEX juga sangat menarik ya untuk watchlist Anda, karena teknikalnya itu sangat amat oke gitu. Ya, nanti kita cek ya, karena kebetulan ada yang request juga di BEX. Lalu Bovin, ini rekom kita tadi pagi jam 9.26. Ya, kita serok di 1100 ke bawah. Lalu closingnya Bovin ketika Anda perhatikan, ya itu di 1040, bahkan tadi sempat high 1195. Jadi overall sudah profit. Ya. Untuk Bovin overall itu sudah kasih profit 5% ke atas. Ya, lalu berikutnya Campe ini merupakan menu dari 6 Agustus, sudah gerak ya. Saya sih masih pegang barang seperti itu. Cuman saya jual sebagian. Ya, dan bagusnya memang Campe harus sideways dulu. Ya, nggak apa-apa gitu. Karena kalau based on historis, ya Campe itu biasanya diguyur after breakout gitu ya, 1-2 banting dibanting after breakout. Nah, tapi ini dia nggak dibanting, malah bergerak dalam range yang cukup baik kayak gitu. Dan memang saya pribadi instruksikan untuk member-member masih bisa pakai plannya. Jadi buat teman-teman yang mau entry pakai plan ini nih, saya kasih bocoran deh ya, 300-310, batas 290, target di sini minimal. Ya, target maksimal saya udah cerita 380 ke atas ya. Target berikutnya seperti itu. Hari ini akumulasi juga udah mulai bagus dari YU GR. GR ini juga cicip banyak dari kemarin. Udah mulai diakumulasi dan makin menarik nih. Ya, untuk Campe ini makin menarik kayak gitu. Oke. Lalu nextnya untuk BBKP, ini menu sore kita. Ya, hit tadi saya jual di 620-an. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau join VVIP Silent Trader, silahkan. Daripada Anda trading gak jelas ketika market seperti ini, mungkin grup-grup yang Anda ketahui malah diem, ownernya cuek dan sebagainya. Nah, itu kan grup-grup yang mungkin ketahuan. Ya, ketika market hijau mereka bisa, wah, gua paling hebat nih. Ya, tapi ketika marketnya merah ya mungkin udah diem aja. Jadi silent trader juga mereka. Ya. Oke, jadi buat yang mau silahkan Anda join. Mumpung harganya cukup murah banget dibanding yang lain. Fasilitasnya luar biasa. Dan mobile apps Anda mungkin sudah lihat di teasernya di YouTube channel kita. Insya Allah minggu kedua, minggu ketiga rilis. Dan sudah bisa Anda download di Play Store.
gitu. Jadi fasilitas kita nambah. Bot saham itu kita update setiap akhir bulan, sebulan 2 bulan sekali kita tambahin fitur. Ya, morning briefing VVIP kita kasih. Konsultasi portofolio dari saya dan asisten itu gratis 24 jam. Ya, menu pagi, menu sore, menu gorengan, menu breakout, menu swing dan sebagainya itu ada. Jadi buat teman-teman, yuk join ke Telegram kami dulu, lalu japri ke Staff Silent. Oke. Nah, lalu berikutnya, kalau Anda nggak mau join ya nggak apa-apa gitu. Setidaknya mungkin Anda bisa join kita punya grup free dulu ya, biar bisa diskusi bareng. Lalu juga bisa follow TikTok kami untuk hiburan ataupun ilmu-ilmu basic. Lalu juga Anda bisa follow kita punya Instagram @silenttraderacademy. Gitu ya, masih ada giveaway. Masih ada giveaway, sudah 72 orang yang ikut. Ayo ya, 200.000 untuk 5 orang yang beruntung. Gitu ya. Oke, sorry, 1 juta rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Masing-masing 200.000 seperti itu. Lumayan banget nih, siapa tahu Anda yang beruntung, silakan. Ya, ajak teman-teman semua untuk ikut. Soon, kalau partisipasi aktif saya akan adain lagi minggu depan. Gitu, oke. Nah, kalau sudah kita langsung masuk aja mungkin ke pembahasan market dulu kali ya. Oke, kita bahas market, kita singgung Bukalapak, lalu mungkin saya akan filter beberapa requestan yang mungkin bisa jadi watchlist juga untuk perdagangan hari Kamis. Nah, sesuai predik saya di hari morning briefing yang kemarin, memang market sesuai predik ya. Meskipun memang dari sesi 1 itu turunnya hampir 1,4 ya. Oke, 1,38 itu turunnya dahsyat. Masih banyak beberapa emiten yang ARB, contohnya Breeze, Agro itu ARB lagi. Lalu banyak emiten-emiten lain yang turunnya tuh masih di atas 3-4%. Ya, termasuk ya makanya kita ada cut loss, PNBS dan sebagainya. Oke, lalu si Bukanya sendiri yang jadi emiten yang paling hype di 2021 itu pun juga tutup lapak, kelok ARB. Nah, tapi kalau kita lepas dari Bukalapak, kita lihat secara teknikal, menurut saya nih, harusnya ada angin segar di hari Kamis. Karena data di hari Selasa pun saya lihat market itu bursa bergerak positif semua. Bursa Asia itu teman-teman kita, tetangga kita tuh bergerak di atas 1% bahkan. Jadi saya bilang harusnya sih market ini kalau nggak ada Bukalapak harusnya hijau gitu. Bukan berarti menyalahkan Bukalapak ya, tapi menyalahkan, saya lebih mengarahkan ini kepada investor retail yang terlalu overhype untuk menanggapi Bukalapak ini listing. Gitu. Jadi yang mereka kejebak dalam hype yang mereka ciptakan sendiri. Paham ya? Dia bikin hype gitu ya. Mereka beli, nah hype yang mereka ciptakan ini dimanfaatkan sama bandar institusi untuk jualan. Sekarang berbalik nih. Ya kan, si Bukalapaknya jualannya besar. Retailnya nggak ada yang mau nampung, sekarang jadi takut. Nah, nanti habis ini kita bahas. Gitu. Lalu teknikalnya oke, dia tutup beberapa gap dan seperti yang saya bilang, saya ada bilang juga di teman-teman di grup VVIP, mentok memang di sini. Ya, 64, 6040, 6060. Tadi sempat hampir jebol 6040 ya. Oh, belum. Ya kan low-nya cuma 6042. Alhamdulillah banget tidak jebol lebih dalam. Jadi memang menurut saya ini udah pas banget sentuh support. Harusnya minimal ada angin segar. Minimal nggak turun lah, nggak turun parah gitu ya. Minimal nggak turun parah menjelang hari Kamis. Tapi bisa jadi opening masih merah. Kenapa? Karena ketika Bukalapak panik selling ARB lagi, saya udah cerita ya, Bukalapak itu kan market cap-nya cukup besar. Udah ratusan. Jadi ketika dia turun 7% itu akan cukup berimpact kepada market. Ya. Belum lagi yang lain ikutan turun. Nah, itu kan akan berimpact. Kayak gitu. Tapi kalau yang lain sudah recovery, ya mungkin merahnya tipis atau bahkan bisa positif. Gitu. Jadi Bukalapak ini punya impact yang cukup bisa kita perhitungkan lah untuk kalau kita bahas marketnya aja. Oke? Nah, tapi memang secara teori harusnya mayoritas hari Kamis banyak yang technical rebound. Karena beberapa chart emiten pun saya lihat udah cukup oke sih. Ya, udah cukup bisa kita serok lah seperti itu. Oke, apakah di false break? Ya untuk sementara kita bisa bilang masih false break ya. Tapi nggak tahu, lihat nanti hari Kamis Jumat kalau dia bisa balik ke 6130 ke atas lagi ya belum tentu false break. Market rebound 1% aja gitu ya. Market rebound 1% aja itu udah balik lagi ke resisten atasnya. Gitu. Jadi menurut saya sih ini belum bisa kita katakan false break. Ya, kita masih wait and see beberapa hari ke depan.
gitu. Asing juga kalau kita perhatikan masih dibuka jualan terus. BRI sayang dijual, Antam, Tower, Bank, Mari gitu ya. Kita lihat yang inflow BBCA, ASI. Nah kalau kita keluarkan si buka, asumsi si buka ndak ada ya, maka menurut saya hari ini lebih kepada inflow ya harusnya ya. Kalau kita hitung-hitung harusnya lebih ke inflow sih, atau setidaknya outflow-nya tipis lah. Tapi karena dari kemarin itu bukanya exit asingnya ya, maka terkesan itu mereka jualan banyak gitu. Padahal ya yang jualan itu ya emiten dibukanya doang, yang lain mah asingnya masuk. Jadi menurut saya dari sisi foreign flow market masih oke. Ya. Jadi ini kalau dibilang turunan market ini turun gara-gara PPKM diperpanjang ya, saya rasa enggak. Karena udah nggak kaget lah ya, kita udah tahu kok pasti diperpanjang kayak gitu. Ya cuman mungkin ada beberapa daerah kan yang sudah level 3 atau level 2. Ya itu udah baik gitu. Jadi udah nggak realistis lah kalau kita ngaitin ke PPKM, kecuali diketatin lebih parah, itu baru ngefek ya. Tapi kalau cuman masih di situ-situ aja ya market udah kebal lah ya, udah ibaratnya tuh investor udah untuk sementara ini udah nggak takut gitu. Oke, nah lalu kita coba bedah dia punya si buka. Asing masih ada yang masuk ya, ini yang menarik sih. Jadi beberapa bandar ini masih cukup entry gitu. Kayak contoh AK, dia beli 700.000, dia jual pun cuma 3.000. Akumulasinya besar banget ya. Beda kayak misalnya RX, dia memang ada beli 500.000 tapi dia ada jual juga. Jual pun rugi ya. Beli di 1040, jual di 1036, rugi ya. Nah tapi kalau kayak AK nih masih stabil, 700.000 lot tuh besar banget loh ya. Berapa 700.000 lot berarti 700M kali ya. Wah ini uang semua ini. Nah maka dari itu menurut saya nggak realistis juga kalau si buka ini dibuat ARB terus. Nah sampai kapan nih Om? Mungkin menurut saya range dari dia awal listing 850 sampai 1000 itu area kuat buat Anda yang mau beli spekulasi. Ya batas stop lossnya di berapa? 850 aja. Jangan sampai dia buat all time low. Gitu. Jadi menurut saya cost awal bandar itu kan di 850. Itu kan kita udah tahu, kita udah sama-sama tahu transaksi bandar di 850. Bahkan ya transaksi negonya itu kan banyak yang di atas di 1300, 1400. Jadi ya kalau kita total 850 itu udah dasar paling bawah untuk saham buka. Nah kalau besok dia auto reject bawah lagi, dia start ke 965 ya. Dia start ke 965. Kalau ARB lagi 900 ya, di 900. Nah untuk capai all time low maka Bukalapak ini perlu 3 kali ARB lagi dari Kamis, Jumat, Senin. Itu kan skenario kalau dia ARB dia akan sentuh all time low nya di 850 ya. Tapi menurut saya sebelum dia sampai all time low, which is Kamis atau Jumat, ada potensi open gembok. Ada potensi, tapi harus lihat sikon di hari Kamis dan Jumat ya. Kalau ternyata Kamis Jumat ini asing masih distribusi besar, waduh, ini berat. Tapi logiknya memang 850 itu nggak boleh sampai dijebol. Menurut saya sih enggak. Menurut saya sih enggak, karena banyak juga kok memang perusahaan-perusahaan yang memang investasi di sini. Mereka pasti akan jaga, mereka pasti akan maintain harganya biar nggak terlalu liar. Ya, nah nanti kemudian kalau udah stabil ya naiknya pelan-pelan 3%, 2%, 1%. Turun 1%, 2%, 3%. Kayak gitu. Nah, lalu skenario paling buruk di Bukalapak ialah kejadian lagi seperti waktu kita farmasi. Orang waktu suntik vaksin pertama kali, emitennya udah digoreng, mereka baru beli di KF di 7.000, INAF di 8.000 misalnya, dibanting ARB sampai berapa hari ya? Itu bisa berhari-hari ya, belasan hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, pokoknya parah deh. Pokoknya parah. Nah, kalau sampai ini terjadi, ya meskipun peluangnya cukup rendah untuk saat ini ya, karena beda lah Bukalapak dengan KF ini beda. Kalau KF memang dia udah digoreng beggar 700% dari awal.
Kalau buka kan memang baru IPO. Dan pemainnya lebih banyak lagi daripada farmasi. Jadi harusnya tidak separah ini. Tapi kalau kita berkaca dari farmasi dulu, kalau Anda ingat di akhir Januari, ini menyebabkan, contoh ya, Anda udah kebeli nih Bukalapak di 1035 deh. Contoh. Atau 1100. Besok ARB lagi. Langsung nih, open besok langsung ARB. Nggak kejual dong. Ya. Nah, ketika nggak kejual, Anda kan buru-buru jual. Antri jual tuh. Ya, bahkan per sekarang buka ini antrian jualnya 6 juta lot. Terakhir asing pun masih antri jual tuh. Nah, buru-buru jual. Nanti misalnya amit-amit Jumat ARB lagi. Ya, ketika Jumat ARB lagi, ya kan? Apa yang terjadi? Nah, Anda akan jual saham Anda untuk average down. Ini ditujukan untuk teman-teman yang mungkin all in. Langsung, wah, gue punya dana 100 juta, entry. Gue punya dana 50 juta, entry. Atau mungkin bandar-bandar kecil bisa aja all in, kalau mereka berani. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya nggak tahu, karena saya nggak transaksi sama sekali di emiten ini, apakah emiten ini ada margin atau enggak. Kalau emiten ini ada margin, ya, kalau emiten ini bisa dipakai margin, nah ini yang bahaya. Ya, Anda beli marginnya kan harus dilunasi T plus 4. Kalau nggak dilunasi Anda di for sale. Kalau udah bukanya pun nggak bisa kejual-jual, maka saham yang ada di porto Anda itu yang akan dijual. Contoh, di porto Anda ada buka, ada BRI, ada BCA. Anda udah margin nih. Ya, misalnya 1,5 kali lipat. Anda margin, amit-amit ARB 4 hari, disuruh for sale. Ya, ketika disuruh for sale dan emiten bukanya pun gak kejual-kejual, maka yang dikorbankan BRI BCA. Ini bisa ngefek kepada penurunan dari emiten-emiten yang lain. Itu skenario paling buruk, tapi peluangnya rendah. Cuma saya cerita dulu di awal biar gak kaget kalau kejadian. Tapi sih saya harapin gak seperti itu. Kenapa ya? Bursa makin hancur. Semua emiten nanti kena dampak. Gitu. Ini pun udah kena dampak ya. Ya, tanpa for sale mereka akan jual untuk average down. Ya, waktu kemarin buru-buru berebutan jual untuk masuk buka. Ini kan jadi panic selling berkelanjutan. Tapi kalau sudah reda, bukannya sudah nggak ARB, ya maka kita tinggal entry aja saham-saham lain yang turun cuman gara-gara panic sell gitu. Oke. Lalu kita akan coba bahas requestan. Cukup banyak ya. Saya akan coba bahas secara singkat. Satu orang mungkin satu. NFCX masih all time high. Ini akan mirip DMMX banget chartnya. Anda mau beli silakan karena biasanya dia naik tuh. Koreksi. Ini kan kayak ini koreksi ya 1%. Naik lagi. Prospek bagus. Perusahaan bagus. Cuman titik entry ya Anda harus atur. Oke. DMMX juga sama. Posisi bagus. Ya, dia berhasil balik lagi jebol 32 ke atas. Masih oke. Gitu. DMMX maintain di atas 3000 nggak masalah. Hoki baru breakout betul. Saya tadi ada info juga di grup free. Makanya Anda join grup free lah. Saya sering kasih info. Nah ini udah breakout. Nah tinggal tunggu pullbacknya aja. Ya selagi dia di atas 200 correctionnya itu sehat. BEX ini bagus banget. Jadi dia pertama udah breakout di sini 102. Ini kita pernah beli juga sekali ya. Kita udah pernah info. Lalu kita beli lagi di 113. Nah besok kalau dia breakout lagi 123 124. Nah jempol 124. Wah ini udah to the moon lah. Ya ini udah minimal 130 ke atas udah. Ini udah chartnya udah terbang banget untuk menurut saya untuk BEX. Kayak gitu. Ya 124 nih bahkan penentuan banget. Oke masih bagus. Cuman titik entry-nya diatur aja. BEX sudah behit. Ya behit di atas 97 oke. Gitu ya, kalau mau main ketat di 97, mau nyantai di 94, 93 nggak apa-apa. Ya, masih koreksi sehat sih, menurut saya masih koreksi sehat. Kepik, breakout, dia lagi fase pullback di atas 114, nggak masalah. Tapi kalau dia balik 114 ke bawah, out dulu. Sen juga masih oke, dia masih consolidate after dia breakout, masih oke sih. Ya, Anda bisa cicil 400 ke bawah bisa. Gitu. Jadi as long as dia agak jauh ya ini ya, tapi daerah supportnya 340-an gitu, selagi dia di atas 340 nggak masalah. Cicil aja masuk 400, kalau jebol 380 masuk, jebol 360 masuk. Jadi nggak di satu harga. Gitu. Oke, Agro Breeze next support 2200.
Ini ada EMA 200 juga ya, di sekitar 2200. Untuk agro psikologis kali ya, mungkin saya bilang bisa psikologis di sekitar 2000 sampai 2070 lah, 2000 sampai 1960-an di sini. Ya itu untuk agro. Kios untuk besok mungkin masih bisa dicopet, tapi hati-hati ya, ini udah naik 2 hari. Biasanya kios itu hari ketiga itu udah nggak kuat kayak gini. Tapi openingnya masih dinaikin. Bisa saja dibanting dulu gitu ya, atau dinaikin dulu baru dibanting. Nah, jadi kalau besok opening belum naik banyak karena mau copet masih bisa. Cuman jangan di-keep, biasanya nggak kuat bertahan lama. Ya, untuk kios. Jadi sistemnya main cepet lah. Ya, untuk kios besok sistemnya main cepet. Masih bagus sih, ya. Baca maintain di atas 480 masih oke. Baca sudah minta tolong untuk buka. Ya saya udah bilang tadi 1000 ke bawah. Bang. Wah ini orangnya sama ya. Kita jawab satu aja. Bang. Untuk Bang masih oke. After dia breakout dia punya 3700. Dia sekarang lagi consolidate. Tadi hampir tutup gap juga. Gitu ya. Anda bisa cicil di atas 3500 bisa. Target masih break 3900, 3400. Oke sih. Ini salah satu emiten yang masuk watchlist kita juga. Ya. Apakah market mau dibawa 6000 lagi baru habis itu mantul om? Harus jebol 6040-an dulu. Ya, karena 6040, 6050 itu udah merupakan support yang cukup kuat saat ini. Nah, kayak tadi kan dia cuma nyentuh 6042 kan rebound tuh. Jadi kalau jebol dengan cepat, dengan mudah, itu akan mudah ke 6000. Tapi kalau enggak, menurut saya 6000 mungkin belum disentuh dulu. Karena teknikalnya dia udah breakout ya. Jadi harusnya sih peluangnya rendah. Kecuali ada faktor lain yang membuat market kita terpaksa untuk turun. Oke. MPMX sideways, nggak ada pergerakan. Ya ini saham yang memang tipenya smooth banget seperti ini. Ya di atas 670 keep silakan. Ya, cuman ya nggak tahu kapan digoreng. Gitu. Oke. BRMS tadi sempat mengejutkan dunia persilatan di mana dia bisa naik. Saya pun juga kaget. Tapi di satu sisi di sini kita menunjukkan bahwa BRMS ini memang menolak untuk turun. Ya. Batas masih 9293, dia nggak boleh jebol 9293 karena patternnya akan jadi kurang bagus. Kita doakan dia bisa jadi double bottom. Jadi dia akan sideways nih nanti di sini beberapa candle baru nanti perlahan naik. Ya, batas 9293. BBYB akhirnya koreksi. Ah, ini baru enak nih. Entry di mana, Om? Coba saya bantu ya. Ini kalau dikasih loh. Kalau nggak dikasih ya sudah ya. Tunggu di sini. 1150 1160 sampai 1335. 1355. Nah, jadi besok kalau BBB ARB sekali lagi kan sekitar turun 100-an tuh. Ya 100 poin. Nah, berarti kan dia udah masuk zona sini nih. Nah, Anda bisa cicil tuh. Ya, besok KRB sekali lagi udah bisa cicil. Kalau mau dan yakin BBYB akan terbang. Ya, kayak gitu. Oke. BBHI ini juga kita udah cut loss waktu itu karena tidak gerak dan gagal breakout. Toleransi akhir tadi 2650 juga udah ditembus. Ya, ini ada toleransi akhir 2550 sampai 2480. Nah, jebol ini sih udah kurang bagus ya karena dia akan tutup gap nih, gapnya cukup jauh. Ya. Gitu. Hati-hati. BABP koreksi yang menurut saya sangat amat sehat. Ini perlu kalau dia memang mau lanjut naik gitu. Dan memang saya suka emiten yang dia tahu diri lah ya. Nggak buru-buru naiknya. Nah, untuk BABP Anda bisa cicil 500 ke bawah. Ya, saya pribadi sih memang trailing stop di 500 lot kita dari kemarin. Tapi kalau secara teknikal selagi dia nggak jebol di sini 410-an, 410 sampai 400 menurut saya masih oke gitu. Jadi Anda bisa cicil sekitar 490 ke bawah. 500 ke bawah udah bisa cicil menurut saya. Ya. Fenomena anomali seperti ini akan berakhir kapan ya? Biasa efeknya 1 sampai 4 hari sih saya lihatnya ya. Tergantung bukanya aja. Kalau bukanya masih dibuat ARB mulu ya berat gitu. Kayak tadi Anda ARB nggak sanggup untuk average down, Anda jual emiten lain. Nah itu kan berdampak ke semua. Semua orang mungkin trading buka.
Kecuali saya nggak beli sama sekali. Nah, kalau let's say lah 70%, 80% orang mau beli buka dan posisinya sekarang lagi nyangkut, mereka kan mau top up dong. Kalau nggak top up gimana solusinya? Jual yang dipunya emitennya. Apa BRI lah, BCA lah, atau misalnya BRMS lah, semua dijual masukin ke sana. Nah, itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Gitu, teman-teman. Ya, jadi ya mungkin 1-4 hari lah, kita cek sampai Jumat itu gimana. Ya. ILS tadi naik tapi closingnya dibanting, hati-hati ya. Jangan sampai beli-beli emiten false break. Supportnya sih di sini sih 63 sih, di atas 63 oke lah. Jebol 63 ya bye-bye gitu kan. Temas juga jebol beberapa support kuat. Mungkin dalam jangka pendek ada potensi technical rebound ya. Gitu. Mungkin Anda kalau mau coba entry ya di 260 ke bawah. Nih di 266, 260. Mungkin ada potensi rebound ketika nyentuh area ini. Ya karena udah harusnya technical rebound pendek lah. Entah itu dia untuk lanjut naik atau untuk lanjut turun, tapi harus ada candle biru. Oke. Berikutnya ada DAX. Tadi bebek sempat naik. Nah, ini bagus nih, dia koreksi. Nah, Anda tinggal cek aja DAX ini Bandar jualan nggak? Oh enggak, DAX ini ternyata Bandar masih akum. Ya sudah, Anda takut apa? Gitu. Ya, kita cek dari waktu dia koreksi ya. Ya, MG jualan, oke. Tapi di luar MG, ZP, CS ini kompak akum. Ya sudah, Anda takut apa? Gitu kan? Nggak usah takut. Nah, cuman hati-hati masuknya ya bertahap. Karena kalau mereka ZP, CS ini jualan, habis. Gitu. Batas stop loss awalnya mungkin di sekitar 190-an kali ya. Nah, ini kan ada area nih. Ya, di 190-an. Cicil aja menurut saya sih masih prospek ya. Gitu. Dia udah sideways, udah cukup sideways lah menurut saya. Ya, ISSP masih coba untuk naik trennya, good. Ya, balik lagi dia kalau belum bisa lolos 304 ke atas masih susah. Tapi lihat closingannya sih kayaknya potensi untuk breakout. Gitu. Masih oke. Gitu. Jangan sampai dia balik ke 276 ke bawah. Karena kalau dia balik 276 ke bawah menurut saya 276 274 dia akan potensi nge-swing lagi ke bawah, ke 250 ke bawah. Jadi hati-hati nih. Ya buat Anda yang beli ya batas 274 santainya. TP ya di atas 310 lah ya, atau all time high 346 juga bisa. Bisa sih masuk watchlist ISSP good. IRA masih coba bertahan di area supportnya ya. Tadi nggak ikut kena banting market. Masih berada dalam fase sideways. Ya, ini kan berada dalam fase sideways ya. Nah, berarti kalau asumsi dia kuat minimal di atas 1825, atau 1900 lah. Ya dia potensi balik lagi kemana, kayak ke sini. Ya ke 2000 ke atas nih. Gitu. Ya 2000 minimal 2100 lah. Jadi ini kan masih sideways. Ya, buka sudah BKSW. Saya coba bantu Fibonya ya. Ah, 294 ke bawah. 294 264. Ya ini areanya nih. Ini golden ratio-nya best area. Kalau Anda yakin si bukanya si BKSW-nya masih kuat, ya beli di sini aja udah. Tuh. Ya, beli di area itu. Oke. Duck friend MLPL. Duck Friend masih oke, ya dia correction sehat after dia breakout, jadi ya mungkin dia akan mulai fase sideways dan correctionnya. Anda bisa cicil pada saat fase ini. Nah, teknikalnya sih di atas 134 137 oke lah. Ini kan area support gitu. Jadi dapat satu contoh ya, ini 150 ke bawah udah bisa cicil. Nah, cuman jangan sampai jebol. Kalau dia jebol 134, wah ini kurang bagus secara teknikal. Ya, Anda bisa cicil. Terakhir MLPL koreksi sehat ya. Cuman seperti yang saya info nih, MLPL kan gagal tuh. Nah dia kalau gagal 630 ya turun lagi. Gitu. Kalau saya sih jujur, kalau saya MLPL tuh 500 ke bawah saya baru mau nambah. Saya ada barang dari bawah. Tapi 500 ke bawah saya baru mau nambah. Gitu. Ya, karena kalau dia pun mau double bottom, dia kan perlu di dump lah setidaknya ke sini lah ya. Nah, ada dekat 500 aja baru naik lagi.
Jadi idealnya tunggu dekat-dekat 500 atau 500 ke bawah. Gitu. Oke. Jadi itu untuk untuk hari Kamis ya. Saya sih lihat ada beberapa watchlist kayak tadi Campe juga bisa masih jadi watchlist, ada Bank juga tadi kan, lalu kayak misalnya beberapa kayak Friend, MLPL itu bisa jadi watchlist, ISSP, Buka, DAK gitu ya. Itu masih bisa jadi bisa jadi watchlist. Cuman Anda analisa ulang yang cocok yang mana, Anda entry sesuaikan dengan gaya trading Anda masing-masing. Kayak gitu. Kalau mau intens, Anda bisa join ke VVIP kita. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck untuk kita hari Kamis. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.